Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua dan adikku? Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa untuk mengawali belajar kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi anak-anakku, adik-adikku semua, dan para orang tua. Hari ini kita akan belajar buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Di sini ada balon dan ada perahu kertas. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Ayo menulis. Tuliskan jawaban pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. 1. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Kegunaan udara. 2. Mengapa balon bisa menggelembung? Karena terdapat udara yang ditiupkan ke dalamnya. 3. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena terdorong oleh angin. 4. Sebutkan beberapa tanda yang memiliki sifat sama seperti balon. Ban sepeda, ban mobil, pelampung, kantong plastik. Karena dia akan menggelembung apabila ditiupkan udara. Ayo membaca. Ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan. 1. Balon. 2. Kantong plastik bening. Cara kerja. 1. Tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. 2. Tiuplah kantong plastik sampai menggelembung. Selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet. 3. Amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa simpulanmu? Simpulannya adalah sifat udara akan berbentuk seperti wadah atau tempat-tempatnya. Ayo membaca. Dengarkan gurumu membaca teks berikut. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadah-wadahnya. Ayo menulis. Setelah mendengarkan isi teks yang dibacakan gurumu, jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bentuknya seperti balon. 2. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke dalam kantong plastik? Bentuknya seperti plastik. 3. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Berbeda. 4. Bagaimana menurutmu sifat udara?
berubah tergantung tempat-tempatnya. 5. Ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki bersama teman-temanmu. Ayo membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Benny. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. Kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Ketiga, selalu minta izin bila berpergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21 tidur. Kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, berikut ini adalah kolom tabelnya. Kegiatan perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. 1. Menonton sampai larut malam. Tidak boleh dilakukan. Kedua, membantu ayah dan ibu perlu dilakukan. Ketiga, mengerjakan PR perlu dilakukan. Keempat, bermain dengan curang tidak boleh dilakukan. Kelima, meminta izin kepada orang tua bila akan bepergian perlu dilakukan. Ayo menulis. Berdiskusilah dengan ayah dan ibu tentang aturan di rumahmu. Tuliskan aturan tersebut pada kolom berikut. Aturan di rumahku. Nah, berikut ini adalah aturan di rumahku. 1. Setiap akan bermain, PR harus dikerjakan. Tidak boleh bermain terlalu lama. Makan teratur, merapikan tempat tidur setelah bangun, membersihkan kamar setiap hari. Demikian anak-anakku. Bisa dimengerti, semoga kalian juga mempunyai aturan-aturan yang kalian taatin saat di rumah-rumah kalian. Semoga apa yang disampaikan juga bisa membantu kepada orang tua untuk lebih mudah menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.